Halo, jumpa lagi dengan saya, David Koper, aka Mr. Davko, host channel Ayo Ngecat. Channel ini berisikan edukasi yang berhubungan dengan pengecatan. Topik kita kali ini adalah klasifikasi cat. Apa itu klasifikasi? Sesuai dengan definisi dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Waduh. Ya, gampangnya gini lah, menggolong-golongkan menurut jenis, menyusun ke dalam golongan. Contoh-contoh, kendaraan. Dilihat dari banyaknya roda. Ada roda 4, roda 2, atau lebih dari 4. Nah, ini klasifikasi ini menentukan. Misalkan masuk tol, kendaraan ini beda sekali, kecuali yang roda 2 ya. Oke. Terus klasifikasinya adalah kendaraan ini bermotor atau tidak. Sepeda juga kendaraan tidak bermotor, gerobak tidak. Ya, oke. Kendaraan ini untuk mengangkut apa? Barang atau orang. Terus jenis mesinnya apa? Diesel atau solar? Dan juga kapasitas mesinnya, berapa cc? 1000, di atas 1000, 1500, 2000, dan seterusnya. Ini contoh. Bagaimana dengan cat? Cat klasifikasinya menurut saya ada 4. Yang saya ketahui ada 4. Pertama, segmen pasar atau bidang pemakaian. Segmen pasarnya dilihat dari sisi marketing penjualan. Bidang pemakaian dari fungsionalnya. Jadi pertama segmen pasar atau bidang pemakaian. Ini yang akan kita bahas saat ini. Berikutnya adalah tahapan dalam pemakaian. Terus kesamaan dalam pelarut. Dan terakhir tingkat kekilapan. Kita bahas yang pertama. Segmen pasar atau bidang pemakaian. Apa saja itu? Ya. Oke. Jika dilihat dari sisi penjualan, cat-cat yang dijual ke perumahan, properti itu dikategorikan sebagai architectural paint atau decorative paint. Pemakaiannya di dinding, pintu, pokoknya komponen dari rumah. Jadi architectural paint. Ini banyak ya dipasarkan lewat retail ya. Untuk proyek besar mungkin langsung ke agen besar atau ke pabrik. Tapi untuk rumah, end user biasanya bisa dibeli di toko-toko bangunan yang ada di sekitar kita. Berikutnya adalah, pertama arsitektural, kedua adalah automotive paint. Cat mobil, cat otomotif lah ya. Karena motor-motor juga, pabrik motor masuk ke sini nih, termasuk otomotif ya. Oke, pertama dibagi dua automotive paint. Pertama, mobil-mobil baru atau kendaraan baru disebut dengan OEM, Original Equipment Manufacturer. Ini assembling kurang lebih. Jadi Honda, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, dan lain-lain, Mercedes, pabrikan yang produksi mobil itu menggunakan cat. Nah, catnya itu adalah cat automotive paint OEM. Berikutnya, yang keduanya dari automotive paint adalah auto refinish. Cat-cat yang dicat ulang karena tabrakan, lecet, ganti warna, itu menggunakan cat jenis kategori auto refinish. Ini penjualan juga lewat toko-toko ya. Diecer maksudnya. Kalau OEM tidak diecer ya. Jadi otomotif ada dua, assembling dan pengecatan ulang. Terus berikutnya adalah industrial paint, cat-cat industri. Cat-cat yang digunakan oleh industri. Industri apa saja? Misalkan industri drum, ya, kemasan drum, itu pakai cat untuk isi oli, isi bahan kimia segala macam ya. Itu menggunakan cat. Terus filing kabinet, motor termasuk industrial di sini, ya. Meskipun tadi bisa juga masuk otomotif ya, sepeda dan segala macam benda yang menggunakan cat seperti salah satu yang saya tahu Polytron, part-part plastiknya juga ada menggunakan cat. Jadi barang-barang industri yang mungkin dilapisi dengan cat untuk keindahan maupun proteksi itu masuk kategori industri paint. Terus protective coating. Sesuai dengan namanya, protective paint atau coating ini mengutamakan pada proteksinya, kekuatannya. Jadi tidak terlalu bicara warna di sini ya. Ini untuk kapal, konstruksi, benda-benda yang ada di lingkungan korosi biasanya. Ya, di pinggir pantai, ya, segala macam. Jadi penekanannya ke kekuatan di sini. Ada lainnya seperti cat-cat untuk mebel, untuk furniture itu juga ada khusus ya. Namanya wood finishes. Ya. Itu untuk pengecatan kayu,
rotan, dan sebagainya, komponen-komponen untuk mebel. Ada juga sih mebel yang seperti mebel dari komponen besi, itu masuk industrial paint ya. Ada juga fungsi-fungsi cat lain seperti cat lantai, cat kolam, tapi itu hanya others ya, kategorinya sebagai dan lain-lain. Jadi secara segmen pasar ada arsitektural, otomotif, industri, protektif, dan wood finish, dan others. Oke, sampai di sini cukup jelas ya, owners and painters. Jadi meskipun kita menggunakan cat arsitektural paint atau decorative paint, tapi kita harus mengetahui segmen pasar lainnya. Demikian penjelasan mengenai segmen pasar dan bidang pemakaian. Jika dirasakan bermanfaat, silakan like and subscribe. Dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan video edukasi terbaru dari kami. Bila ada yang ditanyakan dan usulan tema pembahasan, silakan sampaikan melalui komen. Sampai jumpa di edukasi berikutnya masih dengan pembahasan klasifikasi cat, yaitu tahapan dalam pemakaian dan kesamaan pelarut. Ayo ngecat, perindah dan rawat properti Anda.